Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 9 ya, di bulan April 2024 ya. Dan sekali lagi guys, kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang merayakan Hari Raya Idul Fitri ya untuk besok, yang sekarang juga lagi mudik, harap berhati-hati. Dan di sini kita atas nama Indo James Crypto Channel ya mengucapkan minal aidin wal faidin, dan semoga kita bisa mendapatkan berkah yang lebih baik ya untuk hari-hari berikutnya guys. Oke. Dan langsung saja guys, kita melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat guys. Dari data coin market cap di sini ada kenaikan di 4% ya, cukup bagus. Begitu juga untuk Fear and Greed Index, meskipun belum ada perubahan yang signifikan ya, terlihat progresnya ada kenaikan. Sekarang masih di area greed, dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini masih bertahan ya di 71 ribuan dolar, naik di 3% setelah sempat tadi menyentuh di harga 70 ribu dolar ya. Untuk Ethereum juga mengalami kenaikan lagi di 7,9%, keren banget ya, menyusul optimisme untuk ETF spot Ethereum ya. Kemudian untuk BNB perubahannya tidak terlalu signifikan, dan beberapa altcoin di sini ya seperti Toncoin ini naiknya cukup lumayan ya di 17%. Keren banget ya untuk ekosistem di Toncoin ini. Banyak sekali proyek-proyek baru yang dibangun ya di jaringan Toncoin ini, karena memang cukup berbeda ya kalau kita bandingkan dengan proyek-proyek pada umumnya guys. Dan perubahan yang terjadi rata-rata untuk altcoin memang menghijau ya, ini bagus banget, dan perubahannya antara 2-3% ya, keren. Selanjutnya kalau kita lihat untuk perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin di sini ya, untuk hari ini memang ada penurunan di bawah 71.500 dolar ya, dan sekarang posisinya turun lagi ya di 70.000 dolar. Dan seperti yang sudah kita informasikan kemarin, karena sekarang sudah menjelang ya untuk Bitcoin halving ya, jadi kalian harus berhati-hati karena pasti ada ya sentimen ataupun kecenderungan dari market untuk take profit karena adanya buy on rumor, sell on the news guys. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik ya, atau kalian harus pantau baik-baik untuk pergerakan harga Bitcoin ini. Atau jika kalian ingin mengambil DCA ya untuk lebih konservatif, mungkin kalian bisa tunggu di harga sekitar 56.000 atau mungkin di sekitar harga 60.000 guys. Dan langsung saja guys, kita ke informasi hari ini. Tentu saja masih berhubungan dengan Bitcoin ini ya. Seperti yang dilansir dari Crypto News, di mana Bitcoin turun di bawah 72.000 dolar ya, di tengah adanya sentimen positif untuk ETF ya, dan juga pengawasan dari regulator ini guys. Nah pertanyaannya, apakah sekarang saatnya membeli? Jadi dari sebuah studi Deutsche Bank baru-baru ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan konsumen ya terhadap Bitcoin, dengan 52% responden menganggap bahwa mata uang kripto penting untuk transaksi di masa depan. Meskipun demikian masih ada keraguan karena hanya 10% yang percaya bahwa Bitcoin akan mencapai 75.000 dolar pada akhir tahun ini guys. Sementara 30% memperkirakan penurunan harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga Bitcoin meliputi adanya lonjakan baru-baru ini ya terkait dengan antusiasme terhadap ETF Bitcoin dan juga potensi penurunan suku bunga, kemudian efek yang diantisipasi dari Bitcoin halving juga ya, serta perkembangan regulasi dan potensi persetujuan untuk SEC terhadap ETF Ethereum guys. Dimana SEC telah menunda ya keputusannya untuk mengizinkan perdagangan option untuk ETF Bitcoin spot di NYSE yang mempengaruhi proposal dari Bitwise dan juga Grayscale, dan keputusan tersebut yang awalnya diharapkan segera keluar telah ditunda hingga 29 Mei, memperpanjang periode peninjauannya. Meskipun demikian ya, CEO dari Ripple juga memperkirakan bahwa kapitalisasi pasar kripto ini melonjak ya hingga 5 triliun dolar pada 2021, di mana Brad Garlinghouse sebagai CEO Ripple optimis tentang pasar kripto ya, memprediksi nilainya akan berlipat ganda menjadi 5 triliun dolar tahun ini guys. Dan dia menghubungkan potensi pertumbuhan ini dengan peningkatan investasi institusional dan pendorong pasar utama seperti halving Bitcoin yang akan datang dan permintaan yang meningkat guys. Dengan pasar saat ini bernilai 2,7 triliun dolar, lompatan ke 5 triliun dolar ini mencerminkan kepercayaan yang signifikan terhadap masa depan sektor ini, dan pandangan positif dari tokoh terkemuka di industri ini dapat memicu minat investor yang berpotensi meningkatkan permintaan dan juga harga mata uang kripto seperti Bitcoin guys. Lebih lanjut ya, kalau kita lansir dari harian Cointelegraph, ETF Bitcoin ini mengalami arus keluar ya 200 juta dolar yang mengejutkan, dan pertanyaannya, akankah support di 69.000 dolar ini akan bisa bertahan atau enggak guys. Jadi data dari Cointelegraph Market Pro dan juga TradingView menunjukkan penurunan harga untuk Bitcoin mengumpulkan momentum sebelum Wall Street Open,
dan posisi terendah hari itu di 69.635 dolar pada Bitstamp, mewakili penurunan di 4,3% guys dibandingkan harga tertinggi lokal hari sebelumnya. Dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin Amerika Serikat atau ETF hanya mengambil sedikit modal ya, dan dikombinasikan dengan arus keluar sebesar 300 juta dolar dari Grayscale Bitcoin Trust atau GBTC, dan arus bersih hari itu sangat negatif guys. Menurut data dari sumber termasuk perusahaan investasi Inggris, Farsight, arus keluar bersih mencapai lebih dari 200 juta dolar. Dua ETF terbesar, iShares Bitcoin Trust atau IBIT ya, milik BlackRock, dan juga Wise Origin Bitcoin Fund atau FBTC milik Fidelity Investment, tetap terhindar dari kerugian dan mempertahankan arus masuk yang tak terputus. Jadi kita akan lihat ya, kira-kira apakah di support 69.000 dolar ini bisa bertahan guys, dengan adanya aksi taking profit ya, yang mungkin akan terjadi pada saat halving Bitcoin. Dan ini cukup menarik karena pasti sudah banyak ya para trader yang tentu saja banyak yang menginginkan untuk Bitcoin ini turun dulu dan bisa mengambil harga yang sudah ditunggu oleh para investor ini ya, agar mendapatkan harga yang lebih murah tentu saja guys. Oke, jadi kita akan lanjut dan kita akan pantau terus. Kemudian berhubungan dengan Bitcoin halving itu sendiri ya, kalau kita lansir dari Cointelegraph, jadi penurunan ataupun koreksi yang terjadi pada halving Bitcoin ini bisa menjadi peristiwa sell the news ya, setidaknya untuk beberapa bulan guys. Banyak pedagang kripto yang memperkirakan ya bahwa peristiwa untuk Bitcoin halving ini akan menjadi momen penting di tahun 2024 yang secara signifikan berdampak pada pasar kripto. Namun analis di Steno Research mengantisipasi bahwa ini akan menjadi peristiwa buy on rumor, sell on the news ya, seperti yang tadi saya informasikan di awal. Ada 3 peristiwa halving dalam sejarah Bitcoin ini. Yang pertama tentu saja mengurangi reward ya untuk para miner dari 50 Bitcoin menjadi 25 Bitcoin pada tahun 2012, kemudian menjadi 12,5 Bitcoin pada tahun 2016 dan 6,25 Bitcoin pada halving terakhir pada 11 Mei 2020 guys. Steno Research juga mengatakan bahwa Bitcoin kemungkinan besar akan mengurangi halving tahun 2016, di mana tekanan jual menumpuk hingga 4 bulan kemudian guys. Steno Research juga memperkirakan ya lonjakan nilai Bitcoin menjelang peristiwa halving, namun mereka mengatakan bahwa nilainya bisa turun di bawah harga pada saat halving dalam 90 hari pertama setelah halving guys. Analis Steno Research juga mengidentifikasi kesamaan antara kinerja harga Bitcoin sebelum dan sesudah halving 2016 yang mengindikasikan ya bahwa hasil yang sama dapat diharapkan dari peristiwa yang akan datang. Laporan tersebut mencatat ya bahwa harga Bitcoin tetap berada di bawah level sebelum halving selama 90 hari setelah halving, dan secara khusus pada hari ke-90 pasca halving, Bitcoin dihargai 8,4% lebih rendah daripada sebelum halving, tulis analis Steno Matt Eberhard. Menurut data dari CryptoQuant, upah untuk penambang harian Bitcoin berada pada titik tertinggi yang pernah ada ya, karena harga diperdagangkan mendekati level tertinggi sepanjang masa, dan ini menyiratkan bahwa meskipun jumlah Bitcoin yang diterbitkan akan menjadi yang terkecil setelah halving, nilai penerbitan ini akan tinggi jika diukur dalam dolar. Laporan tersebut menjelaskan bahwa harga saat ini sekitar 71.563 dolar ya, dan pengurangan ini sekarang diterjemahkan menjadi Bitcoin senilai 224.512 dolar dibandingkan dengan 55.000 dolar yang diterima para penambang setelah pembagian terakhir. Jadi dengan demikian para penambang kemungkinan akan menjual semua Bitcoin mereka dari waktu ke waktu untuk menutupi biaya yang terkait dengan operasi penambangan mereka, dan hal ini kemudian berkontribusi pada tekanan sisi jual yang menyebabkan harga Bitcoin terkoreksi setelah berbulan-bulan setelah halving nanti guys. Jadi lebih lanjut, laporan tersebut menjelaskan ya bahwa halving adalah katalis bullish untuk harga Bitcoin setelah tekanan jual dari penambang berkurang. Analis lainnya yaitu Alex Wise mengatakan bahwa halving Bitcoin akan menyebabkan repricing yang diperkirakan akan membuat harga melambung tinggi, dengan alasan bahwa meskipun orang-orang mengetahuinya, hal ini tidak pernah sepenuhnya diperhitungkan. CEO Bitget Wallet memperkirakan adanya volatilitas jangka pendek pasca halving, namun bullish yang muncul dari peristiwa tersebut dapat menyebabkan tingkat minat dan pertumbuhan yang kuat dalam ekosistem Web3 yang lebih luas guys. Jadi intinya di sini guys, kita harus mengantisipasi untuk efek dari halving Bitcoin ini, karena bisa saja karena efek dari miner dengan penjualannya ya untuk menutupi biaya produksi, ini juga akan menjadi salah satu trigger ya untuk penurunan Bitcoin. Tapi dengan hype yang sekarang lagi gencar-gencarnya ya untuk Bitcoin, khususnya untuk ETF Bitcoin, ini juga bisa menjadi salah satu trigger ya untuk Bitcoin bisa mempertahankan harga sekarang dan bisa saja malah semakin lebih tinggi guys. Jadi
pantau terus ya untuk perkembangan selanjutnya dari Bitcoin ini. Potensi untuk Bitcoin ini masih berlanjut ya, seperti yang dilansir dari harian Crypto Briefing. Diinformasikan bahwa reksadana terkemuka di China ini berupaya meluncurkan untuk ETF spot Bitcoin melalui anak perusahaan mereka yang ada di Hong Kong guys. Nah ini menarik ya. Manajer aset terbuka di China termasuk Harvest Fund dan juga China Southern Fund atau CSOP mengajukan permohonan untuk dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin melalui anak perusahaan mereka di Hong Kong. Dan menurut laporan terbaru dari Securities Times, sebuah publikasi keuangan yang berbasis di Cina, pada akhir tahun 2023 Harvest Fund memiliki sekitar 210 miliar dolar ya aset yang dikelola, dan sementara Southern Fund mengelola lebih dari 280 miliar dolar. Jika disetujui, maka produk ETF dari kedua institusi ini dapat memberikan legitimasi dan kepercayaan yang lebih besar pada ETF Bitcoin di Hong Kong yang berpotensi menarik peserta baru guys. Nah ini menarik ya, dan tentu saja ini menjadi salah satu indikasi bahwa banyak ya untuk manajer aset terkemuka tidak hanya di Cina tapi di berbagai negara ya ini sangat tertarik untuk aset ETF Bitcoin ini guys, dan ini tidak menutup kemungkinan ya kedepannya pasti bakal banyak aset manajer yang lain yang juga akan menyusul, karena tentu saja mereka juga tidak mau ketinggalan ya dengan potensi yang ditawarkan oleh ETF Bitcoin ini guys, yang terlihat ya dari perkembangannya yang sangat signifikan sekali. Jadi hal ini pun juga bisa dipandang sebagai salah satu indikasi ya bahwa untuk halving Bitcoin ini mungkin juga tidak akan terlalu berefek ya untuk penurunannya, karena adanya potensi-potensi seperti ini guys yang tentu saja bisa mempertahankan ataupun memberikan sentimen positif terhadap perkembangan Bitcoin selanjutnya guys. Jadi ini cukup menarik ya. Jadi kesimpulannya kita akan lihat guys untuk perkembangan selanjutnya ya dari Bitcoin ini. Jadi buat kalian yang ingin mengetahui informasi terbaru tentang update ya khususnya untuk Bitcoin menjelang halving ini, kalian stay tune aja di channel kita ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan juga nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dari kita guys. Dan untuk informasi hari ini cukup ya, nanti kita akan share beberapa informasi yang lain di akun Twitter ya, dan juga untuk rekomendasi project-project baru yang lagi ngadain presale, testnet ataupun airdrop nanti kita akan share di akun Telegram. Jadi kalian gabung aja di situ dan dapatkan opportunity yang lebih baik ya daripada teman-teman yang baru masuk belakangan guys. So, seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar, nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.